Chandra. Pagi, Mbak. Benar dengan Pak Chandra nggih? Saya lihat jam tangannya, mohon maaf. Coba Bapak sebutkan nama lengkapnya. Eka Chandra Tirta Jamrudia. Nggih, benar. Tanggal lahirnya Pak? 25 Februari. Nggih, benar. Alamatnya Bapak di mana? Kasihan Bantul. Nggih, Bapak sesuai dengan gelang tangan nggih. Nggih. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya perawat Hesti Fuadah. Saya di sini perawat jaga dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan seperti pengukuran tekanan darah, terus ada denyut nadi, terus ada oksigen dalam tubuh, dan juga nanti ada suhu tubuh. Dan nanti saya akan memasang alatnya yaitu bedside monitor. Jadi dari tekanan darah, nadi, dan juga SPO atau oksigen dalam tubuh bisa terlihat di bedside monitor. Dan saya juga nanti akan menanyakan keluhan Bapak, nggih, kurang lebih waktu yang saya butuhkan 10 menit Pak, tujuannya untuk mengetahui keluhan dan kondisi dari Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Mbak. Bersedia, nggih. Nah, sebelumnya ruangan sudah tertutup, nggih, sudah terjaga untuk privasinya. Saya boleh langsung memasangnya, Pak ya? Boleh, Mbak. Nggih. Saya pasang di tangan, nggih, Pak. Dada, ya. Jadi nanti dibuka untuk bajunya, mohon maaf. Sambil saya ukur suhu ya Kak ya, mohon maaf Bapak. Ini suhunya bagus, dia 36,3. Baik Bapak, alat-alat sudah terpasang. Posisinya apakah sudah nyaman? Sudah, Mbak. Jadi untuk tekanan darahnya 113/80. Lalu untuk oksigen dalam tubuhnya 98%, bagus. Dan untuk nadinya yaitu 80%. Suhunya tadi 36,3 nggih. Baik. Untuk keluhannya Pak, mohon maaf saya boleh tahu sekarang keluhannya apa? Ini dada, Mbak. Nyeri dada di bagian mana? Di bagian kiri. Bagian kiri. Apakah nyerinya menjalar sampai ke punggung? Iya, Mbak. Menjalar sampai ke punggung nggih. Baik Bapak, saya di sini punya skala 1 sampai 10. Kalau 1 itu nyerinya ringan, kalau 10 nyerinya berat. Jadi dari antara 1 sampai 10 Bapak di skala yang mana? 4, Mbak. 4, sedang nggih berarti. Iya. Saya tahu untuk memperberat dan memperingan nyeri. Itu kalau aktivitas apakah terasa nyeri? Aktivitas, ya. Nyeri. Nyeri, iya. Kalau misalnya istirahat apa masih terasa nyeri? Enggak, Mbak. Tidak ada nggih. Kalau sekarang nyerinya sedang tadi nggih? Iya. Baik. Untuk nyerinya sudah dari kapan Pak? Nyerinya itu jam 6 pagi tadi. Jam 6 pagi. Apakah nyerinya menetap atau hilang timbul? Hilang timbul. Hilang timbul. Baik. Sebelumnya pernahkah Bapak merasakan nyeri seperti ini? Dari sebelum-sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada nggih. Mohon maaf Bapak, untuk riwayat penyakit Bapak ini ada penyakit gula atau hipertensi apakah ada? Ada. Apa nggih? Gula. Gula. Iya. Penyakit DM nggih. Iya. Sejak dari kapan Pak? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Kalau dari keluarga adakah yang menderita diabetes juga? Ibu. Ya, baik. Baik Bapak, di sini di ruang HCU, Bapak ini nanti dirawatnya secara total nggih. Jadi tidak boleh turun dari tempat tidur. Jadi makan, minum, BAB atau buang air kecil juga nanti dibantu. Mandi juga nanti dibantu dan dilakukan di tempat tidur. Seperti itu nggih, apakah mengerti? Ngerti, Mbak. Mengerti nggih. Baik ya Pak, saya sudah memaparkan juga untuk hasilnya dan perawatan apa tadi total nggih, masih ingat nggih? Baik Pak, sebelum saya kembali ke ruangan ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Baik, kalau tidak ada, sekarang Bapak boleh istirahat. Untuk hasilnya nanti saya laporkan dulu ke dokter dan juga perawat penanggung jawab nggih. Dan nanti kalau misalnya ada butuh apa-apa bisa lambaikan tangan nggih. Di situ sudah ada perawatnya. Sebelumnya setelah saya jelaskan juga, dia tanyakan lagi. Kalau tidak ada, Bapak bisa istirahat dan saya kembali ke ruangan. Baik, Mbak. Terima kasih. Mbak, ini anaknya atau? Oh iya, saya anaknya Bapak Chandra. Anaknya, nggih. Iya, Baik, atas nama Mbak siapa? Melisa. Mbak Melisa, baik. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan, Mbak. Oh iya. Jadi untuk tekanan darahnya tadi 113/80, nadinya 80, dan untuk suhunya tadi 36,3, oksigennya juga bagus 98%.
Dan nanti saya sudah memberikan pemeriksaan yaitu keluhannya tadi nyeri nggak Mbak ya? Iya. Dan nanti jam 10 nanti ada perawat penanggung jawab nanti akan memberikan informasi terkait pasien baru. Jadi nanti jam 10 mohon ketersediaan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari perawat nanti. Oke Mbak, terima kasih ya. Ya, mari Mbak. Ya. Selamat pagi Bu. Oh iya pagi. Ibu izin melaporkan terkait kondisi pasien yang baru. Iya, Bapak siapa? Atas nama Bapak Chandra. Bapak Chandra ya. Ini usianya 56 tahun, alamatnya Kasihan Bantul. Dan dengan diagnosa STEMI post trombolisis. Dan pasien ini saat ini mengeluh nyeri di dada kiri dan menjalar ke punggung. Dan untuk saat ini nyerinya itu hilang timbul Bu. Jadi bapaknya tadi mengatakan kalau beraktivitas itu nyerinya bertambah. Kalau misalnya tidak beraktivitas atau istirahat nyerinya berkurang. Tadi saya sudah mengkaji untuk skala nyerinya yaitu di posisi angka 4 atau nyerinya sedang. Dan untuk TTV-nya Bu, jadi untuk suhu tubuhnya 36,3, lalu untuk tekanan darahnya 113/80, nadinya 80, lalu untuk RR-nya atau respirasinya 20, SPU-nya 98%. Untuk pasien mengatakan dia itu memiliki penyakit DM sejak 1 tahun yang lalu, dan keluarga juga ada yang penyakit DM yaitu ibunya. Lalu untuk saat ini pasien sudah diberikan posisi nyaman sehingga tadi sudah merasakan nyaman dan sesaknya juga berkurang. Untuk pengobatannya itu dengan anjuran dokter yang sudah tertera di rekam medis ya Bu ya. Jadi untuk rencana selanjutnya saya tadi udah bertemu dengan anaknya. Jadi tadi saya udah kontrak waktu bahwa nanti ada perawat lain atau ibu perawat yang penanggung jawab gitu. Saya tadi bilangnya untuk memberikan informasi pasien baru. Oke. Jam 10. Jam 10. Oke. Saya ulangin ya. Jadi nama pasien barunya ini Bapak Chandra Oke. dengan keluhan nyeri ya. Iya. Nyerinya itu hilang timbul, kemudian dari dada sebelah kiri menjalar sampai ke punggung ya dengan skala 4, kemudian nyerinya bertambah ketika beraktivitas dan nyerinya berkurang karena beristirahat begitu ya. Kemudian ini ada riwayat DM-nya 1 tahun yang lalu ya. Nah kemudian ada apa lagi ya Mbak tadi? Saya Bapaknya itu mengatakan bahwa nyerinya itu dari jam 6. Oh dari jam 6 ya? Jam 6 pagi tadi. Jam 6 pagi. Biasanya bapaknya sudah pernah mengalami ini nggak? Belum. Baru pertama kali ini? Oke. Oh iya. Ini diagnosanya baru tadi ini? Iya tadi di IGD kan dengan STEMI, tapi udah dikasih trombolisis. Jadi sekarang STEMI post trombolisis. Oke. Sudah diberikan obat juga ya berarti dari IGD-nya? Iya. Oke, nanti akan dikonsultasikan ke dokter. Kemudian nanti dilanjutkan dari obat yang IGD-nya dulu ya sebelum dari ininya. Oke, tadi sudah diberikan posisi nyaman. Bapaknya sesaknya sudah berkurang ya berarti? Oke. Baik, kalau begitu nanti saya jam 10 Iya. berarti menemui keluarga pasien. Gitu. Oke, terima kasih informasinya. Iya, sama-sama Bu. Mari Bu. Iya. Permisi. Iya. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Dengan siapanya Bapak Chandra? Saya Melisa, anaknya Bapak Chandra. Oh iya, anaknya ya. Iya. Gimana keadaan Bapaknya? Lebih nyaman Pak. Lebih nyaman ya, Iya. Pak ya? Masih nyeri nggak? Enggak ada. Sesak? Enggak. Oh enggak juga, ya sudah baik ya Pak ya. Posisinya sudah nyaman seperti Sudah, itu? Pak. Oke. Baik, sebelumnya sudah kenal sama saya belum? Belum. Oh ya. Baik, perkenalkan saya perawat Intan yang bertugas dari pukul 8 sampai 12 siang. Nah tujuan saya kesini seperti yang disebutkan sama perawat sebelumnya tadi ya, Iya. perawat Lutfi, Iya. itu untuk menjelaskan tentang informasi pasien baru. Nah waktunya sekitar 15 sampai 20 menit, apakah Mbak bersedia? Oh iya, silakan Mbak. Bersedia ya, baik. Posisinya sudah nyaman seperti ini atau bagaimana Mbak? Oh iya, sudah. Baik ya, sudah nyaman. Saya izin Iya, dulu ya. silakan. Baik. Oke, saya menjelaskan tentang materi terkait dengan informasi pasien baru ya. Di sini ada lembar baliknya. Baik Mbak, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Iya. Jadi apa sih yang mau disampaikan di informasi ini? Jadi perawat yang menjaga, kemudian habis itu kewajiban dan hak pasien, kemudian waktu konsultasi dokter, peraturan dan tata tertib di ruangan, kemudian prosedur administrasi pasien, perkembangan kondisi pasien, dan tata cara pasien pindah ke bangsal itu seperti apa gitu ya.
Nah, untuk yang pertama yaitu ada petugas yang merawat. Jadi di ruangan ini itu ada perawat-perawatnya ya. Yang pertama itu ada untuk strukturnya kepala ruang. Kepala ruangnya itu Pak Sihono. Kemudian yang PPJA-nya atau penanggung jawabnya itu ada Bu Istiqomah, dan ada 4 tim yang dibagi setiap shiftnya seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada hak pasien. Jadi setiap pasien itu memiliki hak ya. Jadi yang pertama itu memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang ada di rumah sakit. Kemudian memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban pasien. Kemudian memperoleh layanan sebagai manusiawi lah ya layanannya. Kemudian adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Kemudian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar prosedur operasional. Dan kemudian ini pasien ini memperoleh layanan yang intensif, kemudian efektif dan efisien, sehingga pasien ini sesuai dengan standar operasional. Dan kemudian itu mengajukan pengaduan atas kualitas dari pelayanan di ruangan tersebut. Kemudian ada lagi haknya, yaitu dapat memilih dokter, kemudian kelasnya perawatan sesuai dengan jaminan yang dimiliki oleh pasien, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu meminta konsultasi tentang penyakitnya, dan mempunyai surat izin praktek yang baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Nah, setelah itu mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit dari pasien sendiri ya. Jadi pasien itu dijaga privasinya gitu. Jadi data-datanya tidak akan dikeluarkan ke pihak manapun kecuali untuk kepentingan medis. Kemudian mendapatkan informasi, misalnya mendapatkan informasi terkait diagnosa, kemudian data-data yang diperoleh, kemudian tujuan tindakan medisnya apa, kemudian pengobatannya seperti apa, begitu. Jadi pasien ini mendapatkan hak seperti itu. Gitu. Kemudian ada juga memberikan persetujuan atau menolak tindakan yang diberikan. Jadi pasien bisa ini menolak, tapi kalau pasien menolak berarti kan ada konsekuensinya ya Mbak ya, gitu. Jadi harus menandatangani surat persetujuan atau penolakan dari suatu tindakan gitu. Nah, kemudian didampingi keluarga dalam keadaan kritis gitu. Jadi keluarganya boleh mendampingi ketika Bapak mengalami kondisi yang kritis, tapi diharapkan tidak terjadi gitu ya. Kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Jadi walaupun Bapaknya masih bed rest di sini, tapi masih bisa menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan si Bapak gitu. Kemudian memperoleh keamanan dan keselamatan. Jadi tenang saja, di ruangan ini akan selalu dipantau untuk supaya bapaknya tidak jatuh. Kemudian bapaknya kan selalu di sini, jadi perawatannya semua dibantu. Jadi poin selanjutnya Mbak dapat menggugat atau menuntut. Nah, jadi jika Mbak ada masalah yang dirasakan kurang sesuai dalam kami memberikan pelayanan, Mbak dapat memberikan saran, kemudian kritik dan masukan. Kami akan membantu untuk menyampaikan keluhan, saran atau kritikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Kemudian untuk haknya itu sudah selesai. Kemudian kewajiban, jadi pasien bukan hanya memiliki hak, tapi memiliki kewajiban juga. Iya. Jadi bukan hanya pasien, tapi keluarga juga ikut serta dalam kewajibannya gitu. Jadi apa saja kewajibannya? Yang pertama itu mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit seperti itu. Kemudian menggunakan fasilitas secara bertanggung jawab, kemudian menghormati hak dari pasien, kemudian pasien lain, kemudian petugas kesehatan maupun petugas yang bekerja di rumah sakit ya. Jadi harus kita saling menghormati sebagai sesama umat manusia ya. Kemudian memberikan informasi yang jujur, lengkap, akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya dari pasien tersebut tentang masalah penyakitnya gitu. Kemudian yang keenam itu adalah memberikan informasi mengenai kemampuan finansialnya dan jaminan apa yang dimiliki oleh pasien. Selanjutnya, mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh dokter. Nah, kemudian juga ini tentunya disetujui oleh pasien yang bersangkutan gitu ya. Kemudian menerima segala konsekuensi yang diputuskan, misalnya seperti bapaknya tadi yang menolak tindakan gitu, itu harus menerima konsekuensi gitu. Kemudian memberikan imbalan jasa atau pelayanan yang diterima. Nah, ini struktur organisasi yang seperti tadi dijelaskan sama saya di depan tadi ya. Jadi di sini ada kepala ruang, kemudian ada perawat yang penanggung jawab asuhan, dan kemudian perawat penata laksananya. Jadi selanjutnya di sini ada kapan sih waktu konsultasi dokternya.
Jadi di sini ada konsultasi dokter itu ketika visit dokter. Kemudian ketika keluarga ini terdaftar di general concern yang berhak melakukan konsultasi, seperti tadi kan Mbak sudah tanda tangan. Tanda tangan sebelumnya di rekam medis tadi ya Mbak ya. Iya. Sudah diberikan juga. Sudah. Iya. Kemudian jadwal jaga perawat. Jadi ada 3 jadwal, yaitu yang pagi itu dari jam 7 sampai jam 14, kemudian yang sore itu dari jam 14 sampai jam 20, dan untuk yang malam itu dari jam 20 sampai jam 8 begitu. Jadi nanti setiap pagi akan rutin diadakan mandi. Jadi bapak nanti dibersihkan setiap pagi, kemudian diganti spraynya, diberikan obat, nanti selalu dipantau juga begitu. Iya. Ya. Kemudian apa saja peraturan dan tata tertib yang ada di ruangan. Jadi untuk selama pandemi ini, jadi tidak disediakan jam kunjung, pengecualian terhadap ketentuan yang diberikan kepada direktur ya, Mbak. Tapi yang masuk satu-satu aja ya Mbak ya. Oh gitu. Iya, satu-satu. Kemudian dia sudah melakukan antigen, Iya. kemudian sudah mendapatkan kartu dari satpam. Oh, tadi cuma menunjukkan hasil swabnya saja. Hasil swabnya saja Iya. itu nggak boleh ditinggal ya Mbak, karena Oh, gitu. ini kan di ruang intensif, nanti takutnya jika dibutuhkan atau meminta tanda tangan gitu tidak ada keluarganya, jadi tidak boleh ditinggal gitu. Jadi harus ada orang di situ yang nunggu gitu ya. Iya. Mau nunggu di luar gitu, di luar ada ruang tunggunya juga Oh iya. gitu. Yang penting tidak boleh ditinggal. Kemudian untuk kartu tunggunya tadi bisa diperoleh di satpam ya. Iya. Nah, kemudian tidak diperkenankan memberikan makanan atau minuman dari luar tanpa seizin dari petugas kesehatannya gitu. Iya. Karena takutnya nanti membawa yang masalah yang baru. Kemudian tidak diperkenankan untuk menggunakan HP, apalagi mengambil gambar maupun mengambil videonya ya. Jadi tidak boleh di video-video ruangannya gitu. Nah, selanjutnya penunggu ini selalu menjaga ketenangan dan kebersihan serta keamanan untuk pasien lainnya begitu. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan atau tindakan oleh dokter atau tindakan oleh perawat itu diharapkan ditunggu di luar begitu ya. Oke. Kemudian dilarang merokok di rumah sakit ya. Iya. Semuanya di ruangan pun maupun di rumah sakit, di parkiran tidak boleh begitu. Kemudian selama menunggu pasien diharapkan selalu mencuci tangan ya sebelum masuk ke ruangan gitu. Nah, kemudian untuk prosedur administrasinya itu bagaimana? Jadi administrasinya itu bisa menggunakan umum atau mandiri, kemudian bisa menggunakan BPJS, jam kesos, jam sostek, kemudian jam kesda, atau menggunakan asuransi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang ada di rumah sakit seperti itu ya. Kemudian penyelesaian BPJS ini administrasinya maksimal 3 hari gitu, terhitung dari pasien rumah sakit masuk. Nah, untuk bagaimana sih cara kita untuk mengetahui perkembangan dari kondisinya pasien? Nah, jadi caranya itu dengan melihat keadaan umum dari pasien. Yang pertama itu melihat tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu seperti suhu, tekanan darah, kemudian saturasi oksigen, denyut nadi, seperti itu. Kemudian tingkat kesadaran pasien juga akan dipantau. Kemudian yang kedua itu menggunakan data penunjang. Jadi data penunjang itu bisa diambil dari darah pasien, kemudian EKG, rekam jantung seperti itu ya. Kemudian pemeriksaan lainnya maupun ronsen gitu ya. Kemudian ini akan diimplementasikan menjadi dari rencana tindakan. Jadi akan dibuat rencana tindakan keperawatan, kemudian akan diimplementasikan atau diberikan kepada pasien seperti itu. Dan itu akan dipantau terus gitu. Dan kita juga rencana keperawatannya melanjutkan info dari dokter. Nah, kemudian setelah pasien ini membaik, pasien ini tidak langsung pulang ke rumah. Oh gitu Mbak. Iya, tidak langsung pulang ke rumah. Jadi pasien ini akan dipindah ke bangsal dulu. Jadi bagaimana sih caranya gitu? Yang pertama, kita melihat ketika pasien ini sudah dinyatakan kondisinya sudah membaik, kemudian sudah pulih, tidak ada tanda-tanda yang dicurigai memburuk seperti gitu ya. Kita lihat tanda-tanda vitalnya, kemudian keluhannya sudah membaik seperti itu. Kemudian dokter akan datang. Nah, setelah datang dokter ini, dokter akan melakukan visit dan mengkaji kondisi dari pasien serta
dokter akan memberikan advis atau persetujuan untuk pindah ke bangsal. Nah setelah itu perawat juga akan memesan atau menghubungi ruang rawat inap ya. Iya, Mbak. Jadi untuk menanyakan apakah ada ketersediaan tempat sesuai dengan hak yang asuransi pasien. Oh iya. Kemudian itu jika tempat tidur di bangsal sudah siap, pasien akan diantar ke bangsal beserta rekam medis dan obat serta perawatan yang masih dibutuhkan oleh pasien. Jadi pasiennya akan tetap terpantau. Seperti itu. Kemudian di sini ada langkah-langkah mencuci tangan. Nah, bagaimana, sudah tahu langkah-langkah mencuci tangan? Oh, belum tahu Mbak, saya cuci tangan asal yang penting pakai sabun bersih. Asal-asalan gitu ya. Iya. Jadi ini cara-cara cuci tangan. Jadi setiap menemui pasien diharapkan mencuci tangan dulu. Jadi bisa pakai hand rub atau menggunakan air yang mengalir menggunakan sabun. Gitu. Jadi jangan cuma pakai air aja tapi pakai sabun juga gitu. Biarkan kuman-kumannya, bakterinya itu mati ya. Jadi cara-caranya yang ini pertama seperti ini ya Mbak ya. Dituangkan ke tangan, kemudian diusap-usap, digosok telapak tangannya, kemudian sela-sela jarinya, kemudian digosok juga nih telapak tangan dua-duanya, kemudian dikunci-kunci, diputar-putar, kemudian ini juga ibu jarinya diputar, kemudian ujung-ujung kukunya. Nah, kemudian sudah bersih. Ya, Mbak. Gitu. Nanti kita belajar cara untuk cuci tangannya. Oke, Mbak. Nah, ini ada barcode-nya. Nanti kalau misalnya Mbak mau lihat atau lupa gitu ya bisa di sini. Iya, bisa di-scan di sini gitu. Nanti kita coba pakai HP gitu. Jadi Mbak, untuk penggunaan hand rub ini secukupnya untuk menghilangkan bakteri dan virus yang ada di telapak tangan. Nah, karena ada kandungan alkoholnya, kurang lebih waktu yang dibutuhkan itu sekitar 20-30 detik. Kemudian punggungnya, selanya ya, jangan lupa, terus di situ ini juga. Nah, kemudian sininya. Nah, jadi keluar ya Mbak biar ininya mati. Terus diputar-putar. Nah, terus habis itu ini jempolnya. Ya. Terus jempolnya lagi. Ya. Terus baru kukunya, ujung kuku. Diputar-putar kayak jarum jam ya. Searah jarum jam. Nah, begitu. Ya. Udah ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada Mbak, informasinya sangat lengkap sekali ya Mbak. Sudah jelas ya, Sudah Mbak? jelas Mbak. Iya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan ya Mbak ya, sudah jelas semuanya? Sudah Mbak, sudah jelas. Sudah jelas. Jadi bapaknya ini sekarang ada di RSUD Pandembahan Senopati Bantul. Tempatnya ada di ruang HCU dan ICU. Jadi bapaknya ada di bed 1. Kemudian bed 1 ini difasilitasi dengan remote. Jadi ini untuk mengatur tinggi dari kepalanya, kemudian untuk menurunkan, ini untuk meratakan, kemudian menaikkan kakinya, semua yang ada diatur di sini ya Mbak. Cara-caranya. Nanti kalau misalnya bapaknya butuh misalnya sesak nafas, itu bisa ditinggikan pakai yang ini. Iya. Kemudian yang ini untuk menurunkan kepalanya, seperti itu. Ini untuk bagian kaki dan ini untuk mendatarkan. Ya, sudah jelas. Nah, kemudian di sini juga ada bedside monitor. Jadi di situ untuk memonitor bapaknya. Jadi perawat nanti lihat dari situnya Mbak. Jadi kalau misalnya dilihat tanda-tanda yang kurang baik, perawat akan mengeceknya. Baik. Jadi sebelah sana ada lemari buat menyimpan barang. Nah, di sebelah lemarinya lagi ada exhaust fan. Itu buat nyedot debu, kemudian buat mematikan kuman-kuman seperti itu ya. Kemudian untuk kalau bapaknya butuh minum air hangat, nanti di sebelah sana nanti kan ini belok ke kiri ya Mbak ya. Terus lurus, terus belok ke kiri. Di situ ada pantry atau dapur. Jadi di situ ada air hangatnya seperti itu. Jika bapaknya butuh minum air hangat. Ya. Terus habis itu di depan pintu masuk itu ada toilet untuk keluarga. Sudah jelas? Sudah Mbak, sangat jelas sekali. Sudah jelas. Kemudian di depan itu ada tempat sampah. Jadi ada yang warna kuning dan ada yang warna hitam. Jadi yang warna kuning itu untuk yang sampah infeksius. Jadi kalau misalnya buang pampers atau buang cairan pasien itu dibuang di tempat sampahnya. Kemudian yang untuk yang hitam itu untuk membuang sampah-sampah biasa yang buat makanan atau yang lain-lain seperti itu ya. Begitu. Sudah jelas ya Mbak ya? Mbak, sudah jelas sekali. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada Mbak. Tidak ada ya. Baik, bagus sekali Mbak sudah bekerja sama dengan saya dan sangat kooperatif dalam mendengarkan penjelasan. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya pamit dulu. Nanti jika bapaknya butuh, bapaknya bisa lambaikan tangan atau
apa namanya, bisa mbaknya atau pokoknya diketok-ketok aja kalau ada mbaknya gitu. Oh iya. Iya, siap ya. Nanti mbak bisa nemuin saya buat melakukan tanda tangan ya. Iya. Sudah mendirikan edukasi seperti Oh itu. iya, oke. Iya, baik. Nanti saya akan kesini untuk mengajak mbak untuk ke ruangan saya. Oh iya, boleh. Gitu. Ya. Permisi. Iya, Mbak, terima kasih ya. Iya.